Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Komplotan perampok bobol jok motor nasabah bank, uang 150 juta rupiah raib. Pasangan muda-mudi yang tertangkap karena buang bayinya akhirnya menikah di Lapas Purwodadi, Grobogan. Sebanyak 8 pelajar dan seorang pemuda yang terlibat tawuran di Kecamatan Tonjong, Brebes ditangkap polisi. Sejumlah senjata tajam berupa celurit berukuran besar turut diamankan. Nekat, tawuran antar pelajar ini disiarkan secara langsung di media sosial. Sejumlah pelajar yang masih memakai seragam mengacungkan senjata tajam. Untungnya saat itu polisi yang sedang berpatroli dapat menggagalkan tawuran. Tawuran ini terjadi di ruas Jalan Tegal Purwokerto, Desa Siregol, Tonjong, Brebes. Akhirnya 8 pelajar dan seorang pemuda yang terlibat tawuran ditangkap dan digelandang ke Mapolres Brebes. Menurut polisi, tawuran 2 kelompok pelajar dipicu saling tantang di media sosial. Kelompok Doski 72 kemudian dengan kelompok Albert saling menantang di media sosial. 9 bilah dari senjata tajam ini yang dibawa oleh tersangka dan ABH. Selain menangkap 8 pelajar dan seorang pemuda, polisi juga menyita barang bukti sebanyak 9 senjata tajam celurit berukuran besar. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Muda-mudi yang diproses hukum karena membuang bayinya akhirnya menikah di Lapas Purwodadi, Grobogan. Suasana haru mewarnai prosesi pernikahan yang dihadiri bayi mungil yang dibuang pasangan itu. Hoirul dan Siti menikah di Masjid Lapas Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Kesalahan membuang bayinya membuat pasangan ini harus menebusnya dengan meringkuk di balik jeruji besi sehingga tidak bisa melaksanakan pernikahan di rumah. Meski demikian, prosesi pernikahan berlangsung haru, apalagi bayi yang sempat dibuang ikut dihadirkan. Beberapa waktu lalu, 2 sejoli itu membuang bayinya di hutan Karangasem, Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Bayi yang baru lahir itu dibungkus plastik hingga mengalami dehidrasi dan ditemukan warga setelah terbungkus selama 15 jam. Bayi mungil itu bertahan hidup dan kini diasuh oleh neneknya. Bayi dibuang karena Hoirul dan Siti malu lantaran belum menikah tapi sudah melahirkan. Untuk menebus kesalahan itu, Hoirul dan Siti memutuskan untuk menikah. Saya sudah ada ikatan suami istri dan saya bisa merasakan sendiri hasilnya, dan untuk harapan ke depan saya bisa lebih baik lagi dan akan sewajibnya saya sebagai laki-laki menafkahi anak sama istri saya. Lapas Purwodadi memfasilitasi niat baik Hoirul dan Siti untuk menikah. Status Hoirul merupakan tahanan titipan dari Polres Grobogan dan saat ini masih menjalani proses hukum. Dari keluarga kedua belah pihak saling menyetujui untuk dilaksanakan itu, dan dari KUA juga ada surat rekomendasinya hingga kita laksanakan di siang hari ini. Artinya dari lapas memfasilitasi ini, Pak? Dari lapas kita memfasilitasi untuk tempat dan untuk penyelenggaraan ini karena kedua mempelai berada di lapas kelas 2 Purwodadi dan juga seizin dari atasan Pak Kalapas untuk dilaksanakan dengan lancar. Hoirul dan Siti ditangkap polisi 2 hari setelah membuang bayinya pada 19 September lalu. Pasangan ini dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Namun, kedua mempelai berharap
pernikahan ini bisa meringankan vonis mereka. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Sudah setahun lamanya sebuah sekolah di Demak terendam banjir pasang air laut atau ROB. Para siswa terpaksa melepas sepatu saat belajar. Tak jarang mereka terpeleset karena lantai sekolah yang licin. Untuk masuk ke kelas, pelajar Sekolah Dasar Negeri Delaman Desa Gemulak Kecamatan Sayung Demak harus memijak sejumlah kursi. Genangan dari meluapnya air laut atau ROB ini jadi pemandangan sehari-hari bagi para pelajar. Mereka bahkan tak lagi memakai sepatu saat belajar dan memilih untuk telanjang kaki. Meski tidak nyaman, ini adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. Kondisi sekolah dan kelas yang tergenang banjir juga membuat proses belajar jadi tidak nyaman. Tak sedikit dari mereka terpeleset karena lantai yang licin. Saya tinggalkan langsung itu. Pas mau masuk kelas, kepleset atau gimana? Ke Sandung. Sandung. Ini udah berapa lama, Dek, banjir kayak gini? 3 hari. Udah 3 hari ini. Terus tapi tetap sekolah terus. Oke, pengennya gimana? Pengen asat. Pengen dibangun ya, pengen diperbaiki ya. Ya, sering basah sama jaga. Oh gitu. Licin, emang licin. Ini sudah berapa lama? 3 hari. Sudah 3 hari. Pengennya gimana Dek di sekolahnya, Dek? Pengen asat. Pengen suruh dibangun gitu ya? Nah, kemudian ini tadi yang basah apa saja, Dek? Bajunya apa celana? Celana sama baju sedikit. Oh gitu. Tapi tetap semangat sekolah ya, Dek ya? Guru SD Negeri Dalaman mengatakan banjir rob yang melanda sekolah berlangsung selama 1 tahun terakhir. Diduga aliran air yang mampet membuat banjir rob tak kunjung surut. Sudah lama Pak, mungkin sekitar 1 tahunan. Ya. Tapi mudah surut apa susah, Bu? Apa harus dipompa nih, Bu? Di sini susah surutnya. Kenapa, Bu? Karena mungkin apa ya Pak, faktor alam atau kondisinya itu ya, airnya tidak bisa mengalir. Padahal sudah disedot pakai pompa, ya, tapi tetap ada airnya juga. Meski dikelilingi banjir rob, pelajar SD tetap semangat menuntut ilmu. Mereka hanya bisa berharap masalah banjir di sekolahnya segera diatasi agar suasana terjaga dan lingkungan sekolah pun bersih. Alin Muftagirin melaporkan dari Demak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadira Ali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.